Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Al hadis. Hadirin rahimakumullah, dewan juri yang saya hormati dan para pendengar sekalian yang saya cintai dan juga banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan umur kepada kita. Mau itu ke tukang bubur, ke tukang sayur, ke tukang bajigur, apalagi ke tukang gali kubur. Dari zaman dahulu sampai kita semua masuk ke alam kubur, mudah-mudahan selamanya kita dijauhkan dari laku kubur dan diganti dengan perilaku yang selalu bersyukur. Salawat dan salamnya mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda alam, sang nabi penerang kegelapan, sang penghancur kebatilan, yaitu nabi tertinggi anti korupsi, nabi termulia anti durhaka. Siapa dia? Dia adalah habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita semua dari zaman alkohol ke zaman teh botol, dari zaman arak ke zaman teh kotak, dan dari zaman perkudaan ke zaman perhondaan. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, di bulan Maulid yang penuh dengan berkah ini, seolah-olah kita sebagai umat muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelusuri historis kehidupan yang islami yang telah ditelan zaman beberapa abad ke belakang. Untuk apa? Untuk kita ambil makna dan hikmahnya, dan untuk kita jadikan modal dalam memperjuangkan agama Islam. Hadirin, di abad sekarang, di kala zaman semakin edan, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa experience is the best of teacher. Pengalaman atau sejarah merupakan guru yang terbaik bagi kita. Lalu ada apakah di bulan Maulid ini, saudara-saudara, sehingga banyak sekali umat manusia yang berada di dunia ikut mengagungkannya? Jawabannya agak panjang dikit. Sebagaimana para alimil ulama telah mengatakan di dalam kitabnya bahwa beberapa belas abad ke belakang ada suatu negara yang penduduknya sama sekali tidak mengetahui siapa Tuhan mereka yang sebenarnya. Mereka tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, siapa yang kaya, dia yang berkuasa, siapa yang kuat, dia yang terhormat. Perempuan tidak ada harganya di kaum pria, sehingga perempuan hanya dijadikan bahan pelampiasan syahwat mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Si miskin semakin tertindas di dalam kemiskinannya. Yatim piatu hidupnya semakin tak menentu. Perzinahan terjadi di mana-mana, sehingga banyak sekali bayi yang terlahir begitu saja. Mereka tidak tahu kepada siapa mereka memanggil sang ayah. Sungguh sangat memprihatinkan. Mungkin pada saat itulah yang disebut zaman jahiliyah. Hadirin rahimakumullah, pada situasi krisis seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan seorang hambanya yang mempunyai akhlak yang luhur, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk meluruskan jalan kehidupan, lebih-lebihnya untuk meluruskan akidah dan akhlak kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak."
yang artinya sesungguhnya kami diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Hadirin rahimakumullah. Realisasi pada hadis tersebut, bangsa Arab yang tadinya jahiliyah jadi yang berakidah, itu semua berkat perjuangan beliau. Dan dengan diturunkannya beliau ke muka bumi ini, tidak hanya mensejahterakan kaumnya saja, melainkan menjadi pusat kedamaian bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Di ayat lain dijelaskan juga bahwa Rasulullah SAW diturunkannya ke alam dunia ini bukan hanya kepada kaumnya saja, khususnya kaum Quraisy, melainkan untuk menjadi pusat perhatian bagi umat seluruh manusia yang ada di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam Quran surat As-Saba ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk membawa kabar gembira dan peringatan, akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Jadi inti dari pidato saya kali ini bahwa saya mengajak kepada hadirin semua yang ada di dalam ruang virtual untuk mengubah akhlak kita yang tadinya buruk menjadi bagus, yang tadinya kita jarang membaca Al-Quran jadi rajin membaca Al-Quran, yang tadinya jarang bersedekah jadi rajin bersedekah, yang tadinya jarang melaksanakan sholat berjamaah jadi rajin melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan untuk merubah akhlak buruk kita menjadi akhlak yang baik. Ditutup dengan pantun dan doa. Jalan-jalan ke kebun kurma, jangan lupa membeli buah mangga. Kalau pengen Bapak Ibu hadirin semua hidup bahagia, maka contohlah akhlak Rasul yang mulia. Buah mangga dibelah 4, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.